pusat perjudian di kawasan Kajang, Bangi, Semenyih, Seri Petaling dan banyak lagi. Adakah saya juga membuat satu fitnah? Tidak, sebab saya membuat pembongkaran secara telus dan mencari sampai ke lubang cacing. Contohnya, saya pergi di kawasan Taman Pelangi Semenyih berhampiran dengan Bandar Rincing di Semenyih. Daripada hujung sampai ke hujung sana, tuan-tuan, semuanya dipenuhi dengan pusat perjudian. Yang menariknya, operasi saya, pembongkaran saya dibantu oleh seorang anggota penguat kuasa. Kenapa dibantu saya? Kenapa dibawa saya untuk melihat sendiri senario yang berlaku di Bandar Semenyih? Katanya, dah tak larat dah dia nak tengok benda ni berlaku depan mata. Mereka ni bebas untuk melakukan aktiviti perjudian mereka dengan sembrono, dengan sewenang-wenangnya di kawasan yang dikuasai, yang dimonopoli oleh orang Melayu. Orang-orang kampung di situ. Semenyih ni area orang kampung. Tapi pusat perjudian melata-lata, tumbuh dengan cukup hebatnya di sana. Saya pergi, saya masuk kedai demi kedai. Berlakunlah sikit kita ni menyamar sebagai seorang pelanggan yang nak berjudi. Jadilah saya ni macam kaki judi juga. Masuk kedai demi kedai, kedai demi kedai. Dibuka pada siang hari, bukan waktu malam. Siang sampai ke malam saya pergi tempat tu. Yang bestnya, tak ada satu benda pun sebenarnya yang menyebabkan ia boleh dikatakan terlalu terselindung. Dari luar pun dah dapat perasan dah itu memang tempat kedai judi. Walaupun dia tak ada signboard, walaupun dia tak ada apa-apa tanda mengatakan itu sebagai kedai judi, tapi tuan-tuan, dari luar boleh perasan. Saya sebagai seorang wartawan pun boleh masuk kedai demi kedai dan boleh tengok apa yang berlaku dalam tu. Satu, itu di Semenyih. Yang kedua, saya pergi pula di kawasan TTDI Groove di kawasan Kajang Perdana. Tempat baru ni, tempat yang baru membangun. Sebelah kedai Dobi, ada satu kedai judi yang hanya tersorok di bawah tangga. Simple aja, tapi pintunya kelihatan dan warna lampu merah yang digunakan di luar premis jelas menunjukkan ada sesuatu yang berselindung di sebalik bangunannya. Saya masuk, saya tengok, memang jelas tempat mesin judi yang cukup banyak mesin judinya dan juga begitu ramai orang kita yang menjadi kaki judi di sana. Dan di hadapan kedai adalah orang yang duduk berlonggok menunggu dan mengawal tempat itu. Ini Tonto. Siapa Tonto ni? Gangster-gangster di kawasan Kajang. Belum habis. Saya pergi pula ke kawasan Bangi, ke kawasan Hentian Kajang. Tahu tak? Di sebelah belakang sana, dekat dengan sebuah restoran. Warna merah sekali lagi digunakan. Besar tempat dia dan motor parking penuh. Waktu malam, begitu ramai sekali anak muda kita menghabiskan masa mereka, membuang duit mereka dengan bermain judi. Saya tak berhenti sebagai seorang wartawan yang sedang membongkarkan isu yang sedang berlaku. Saya pergi pula ke kawasan Jalan Reko. Saya masuk lorong ke lorong. Sekali lagi, ada 3 premis yang juga menggunakan warna merah dan ada logo khas. Logo yang melambangkan kumpulan yang menjaga tempat itu. Yang menjaga ni bukannya orang-orang lain, budak-budak remaja. Aduh, sedih sekali orang remaja kos bagi upah untuk jaga tempat judi. Okey, lagi suspend, lagi best, lagi terbaik pembongkaran saya. Saya pergi ke sebuah mall. Tahu mall? Pasar Raya lah, dekat kawasan Seri Petaling. Lagi best bang, lagi best, lagi teruja lah saya tengok. Dalam Pasar Raya dah lah ada tempat pelacuran. Ada pula 3 ke 4, mungkin 5 premis-premis perjudian yang tersorok di sebalik nama Pusat Hiburan Sekeluarga. Dekat luar memang nampak ada snooker, memang nampak ada mesin-mesin main Street Fighter lah, main game-game bola. Tapi sikit aja kau melangkah ke belakang sedikit, ada pintu lain untuk masuk ke tempat bermain mesin judi. Ada apa tu orang panggil, jackpot lah, main cherry lah dan sebagainya, main full 7 dan sebagainya. Memang menjadi tumpuan dekat sana. Sebab dalam Pasar Raya, kalau orang kata boleh buka tempat judi, korang rasa apa punca dia? Adalah something, kan?
Takkanlah diorang ni berani buka dalam pasar raya kan. Adalah juga yang mengawal mereka, yang menjaga mereka. Tak gitu. Buka pintu. Satu table untuk perjudian yang ditawarkan kepada bukan pelanggan tetap, kepada sesiapa sahaja. Tak kira engkau ni siapa, boleh masuk asal engkau ada duit. Saya bukan nak sengaja nak cerita A to Z, daripada Semenyih sampai ke Bangi, sampai ke Kajang, sampai ke Seri Petaling. Bukan soal itu bang. Bukan macam tu. Saya sebenarnya nak cerita pasal kalau seorang wartawan macam saya, yang sebenarnya bukan kaki judi, boleh jumpa tempat-tempat macam tu, takkan pihak berkuasa selama ni tak nampak apa-apa? Takkan pihak berkuasa selama ni pejam mata lena? Ataupun diorang ni sebenarnya memang buat-buat tak nampak, atau buat-buat buta? Kalau wartawan macam saya boleh mencari tempat begitu, mereka, pihak berkuasa, tentu sekali ada akses yang lebih hebat. Mereka ada pasukan pengintipan mereka kan? Mereka ada pasukan penyiasatan mereka. Mereka ada pasukan yang cukup hebat dalam Malaysia untuk mencari sampai lubang cacing siapa yang membuat aktiviti jenayah. Ini isu yang dibangkitkan oleh Abang Burger ni. Kalau seorang Abang Burger pun boleh tahu dekat mana pot-pot yang hebat yang melakukan jenayah ni, takkanlah pihak berkuasa tak nampak? Betul tak? Apabila serbuan dibuat di tempat itu, tiada apa-apa, premis yang kosong. Memanglah, kalau dah benda dah diviralkan, kalau hari ni bongkar, besok clear punya. Siapa nak tunggu? Siapalah yang nak tunggu sampai kan ditangkap? Apabila isu dah viral, kalau saya pun cak alik bot, babai, cabut. Betul tak? Saya sendiri dalam membuat aktiviti pembongkaran selama ini, berapa kali bang kena soal siasat, kena tanya, kena itu dan ini, malah dimarahi, dipersalahkan kerana membuat isu-isu begitu. Kata mereka, saya sengaja mahu memberi masalah kepada pihak berkuasa. Sedangkan sebagai seorang rakyat yang prihatin, sebagai seorang rakyat yang memang mahu keadilan, undang-undang ditegakkan di Malaysia, saya nak tengok semua aktiviti jenayah ditangani dengan cukup baik. Tapi masalahnya, bila saya bongkar, saya pula yang kena. Macam Abang Burger ni. Simple je. Salah tetap salah bang. Abang berniaga tempat yang salah, memang kena angkut. Saya setuju. Tapi masalahnya, kenapa yang diangkut cuma kedai burger semata-mata? Saya juga pernah membuat pembongkaran dalam sekitar tahun 2015. Saya lupa dah tarikh dia. Tapi saya pernah bongkar pasal aktiviti perniagaan di kaki lima yang berlaku di kawasan PBT yang sangat besar di negara ini. Peniaga-peniaga kedai makan yang hebat-hebat ni, kedai-kedai mereka tu meletakkan meja-meja sampai ke lot parking, sampai ke kaki lima, sampai makan separuh jalan. Pihak PBT boleh biarkan begitu saja. Dalam masa yang sama, mereka ni angkut peniaga-peniaga kecil ni. Ikan-ikan bilis ni jadi mangsa. Ikan bilis kena angkut, yang kedai besar selamba je meja mereka sampai ke tengah jalan. Kereta nak lalu pun tak lepas. Kita minta rakyat kita ni untuk melaporkan apa saja aktiviti jenayah yang berlaku depan mata. Tapi macam mana nak mengadu kalau akhirnya yang mengadu pula menjadi mangsa? Pokok takkan bergoyang kalau tiada angin yang bertiup. Gendang takkan berbunyi kalau tidak dipalu. Memang ada masalah yang berlaku, barulah orang akan berkata-kata. Kepada Ketua Polis Negara, I tabik you. Sebab Ketua Polis Negara memberi statement bahawa polis akan menangani isu ni dengan secara telus dan mencari apakah puncanya, siapa sahaja, di mana sahaja yang melakukan aktiviti perjudian ataupun menyalahi undang-undang ini akan ditangani dengan sebaiknya. Dan Ketua Polis Negara mengucapkan terima kasih kepada Abang Burger, Tan Sri KPN. I salute you. Jadi kalau korang rasa bersetuju dengan pendapat saya, kalau korang rasa korang juga ada info-info penting tentang tempat-tempat perjudian di negara kita, sila komen di bawah. Biar satu Malaysia tahu di manakah aktiviti haram itu berlaku. Jangan lupa tekan butang subscribe, tekan butang loceng tu dan share video ini supaya ramai orang tahu sebenarnya aktiviti perjudian di premis-premis dalam Malaysia ni memang berlaku dan bukan fitnah semata-mata. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Salam pencerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Video kali ini Pade melihatnya agak serem juga ya. Ini masalah kasus perjudian yang ternyata di negara tetangga kita Malaysia ini adalah suatu hal yang sudah merajalela. Jadi bukan di daerah atau wilayah yang namanya Hai Genting atau apa itu ya, Pade nggak hafal banget. Jadi ternyata sudah sampai ke kampung-kampung yang dikawal oleh remaja-remaja atau budak-budak dari Melayu Malaysia itu sendiri. Jadi para netizen Malaysia yang mengatakan bahwa tak adalah judi di Malaysia itu sampai ke bangsa Melayu, tak ada. Nah, ini fakta dari wartawan Malaysia sendiri yang berucap. Nah, bagaimana nak tanggapi omongan dari wartawan Malaysia ini sendiri? Sila ya, bukan Pak D yang mengatakan, tapi orang Malaysia itu sendiri yang berucap. Nah, dari uraian atau cerita dari abang kita ini sudah cukup menjelaskan bahwa ternyata judi di Malaysia itu ada yang legal dan ada yang ilegal. Tetapi di sini dari ceritanya ternyata baik yang legal ataupun ilegal ini terselubung atau tersembunyi. Entah itu karena benar-benar tersembunyi atau memang orang-orang pada tutup mata, tutup telinga dan tutup mulut bahwa di Melayu Malaysia tidak ada orang Malaysia yang berjudi. Kalau berjudi di Malaysia itu wajib menunjukkan istilahnya ID, identitas. Kalau orang Melayu tak boleh berjudi, ada hukumnya, ada pidananya. Nah, ini bagaimana dengan berita yang ini? Ya, ini sangat teruk kalau menurut Pak D ya. Kenapa? Ya, kita tahu sendiri bahwa negara Malaysia ini menyatakan diri sebagai negara Muslim, negara Islam. Tapi perjudian justru menjadi sentral pusat judi ilegal dan ilegal di ASEAN. Dan ada lagi nih Pak De, semacam berita, tapi Pak De nanti bikin lagi videonya atau ceritanya di video berikutnya. Ada penangkapan perjudian online di Indonesia yang setelah ditelusuri, bosnya itu ternyata dari Malaysia. Nah, coba bayangkan, artinya apa? Artinya penyakit judi ini cikal bakalnya memang ada di Malaysia. Indonesia ini korban dari perjudian, salah satunya adalah yang dari Malaysia. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa apa yang dikatakan netizen selama ini bahwa perjudian itu hanya di Genting Island ya, itu tidak benar. Dari fakta abang wartawan Malaysia yang cerita ini. Karena ternyata di kedai-kedai kecil, di mall ya, di supermarket kalau bahasa Indonesianya, itu ternyata ada juga tempat-tempat perjudian selain tempat tadi katanya istilahnya maaf ngomong ya, pelacuran. Nah, bagaimana ini? Apa yang dikata orang netizen Malaysia ternyata berbanding terbalik dengan hasil penyelidikan dari wartawan Malaysia ini. Nah, inilah yang Pak De maksud bahwa tidak semua yang dikatakan oleh netizen itu adalah selalu benar. Tidak semua negara itu adalah sempurna. Tidak semua negara itu ya isinya itu adalah hal-hal yang baik. Karena apa? Karena yang tidak baik itu ternyata ditutupin. Ya, ditutupin yang baik-baik ini. Dan para netizen adalah salah satunya yang mendukung netizen Malaysia ya terutama, atau netizen atau YouTuber Indonesia WNI yang memuja-muja Malaysia ini menutupi hal-hal seperti ini. Mereka tidak akan memberitakan seperti ini, hal-hal yang buruk-buruk atau teruk-teruk seperti ini. Itu tidak akan. Ya. Nah, ini pun kalau Pak D bisa ambil kesimpulan bahwa negara yang dikatakan sebagai negara Islam kemudian memelihara perjudian dengan begitu bebas dan begitu luasnya. Apa ini yang menjadi faktor utama penyebabnya? Kenapa orang Melayu Malaysia sendiri menjadi pelaku di dalam perjudian? Jadi bukan hanya orang di luar Melayu Malaysia yang melakukan, ternyata orang Melayu Malaysia yang melakukan hal ini.
ya. Ini yang namanya judi di mana-mana ada, di Indonesia pun ada, dan Indonesia tidak menutupi, ya. Anggota dewan ada yang berjudi, mungkin ada lagi orang-orang level atas yang berjudi, rakyat biasa berjudi, ada di Indonesia dan tidak ditutupi, dan di Indonesia sekarang lagi diberantas, terutama judi online ini. Dan ternyata salah satunya berasal dari Malaysia. Ya. Eh, inilah yang merusak generasi muda. Generasi muda di negara manapun adalah salah satunya judi. Selain yang dikatakan adalah miras dan juga obat-obatan terlarang. Kalau ini menjadi satu hal yang biasa di dalam satu negara, kalau menurut Pak D pribadi, ini jelas sangat mengganggu stabilitas negara, apalagi untuk kaum mudanya. Jadi sudahlah, kalau kita bicara masalah seperti ini, kita mesti berkaca lagi sebelum kita membicarakan masalah judi di negara lain, ya. Misalkan Malaysia nih banyak ngomong Indonesia ini terakhir ya dikuasai judi online, dan ternyata salah satu asal dari judi online ini dari Malaysia. Ya otomatis gimana ya rasanya kalau misalkan penonton ataupun netizen mendengarkan ini, dan ini abang kita ini sudah mempersilahkan agar videonya disebarluaskan supaya rakyat Malaysia tahu bahwa di Malaysia ini sedang masalah besar, yaitu mengenai judi, ya, supaya orang tahu semua. Nah, lucunya di sini ya, ternyata sama saja ya, di negara manapun pasti ada yang melindungi yang namanya hal-hal yang ilegal seperti ini. Ternyata ada yang melindungi. Ya, itulah fakta gitu yang tidak bisa kita pungkiri lagi. Dan justru kita seharusnya sebagai warga juga turut membantu untuk bisa memerangi yang namanya judi, terutama judi online ini. Karena apa? Karena judi online ini bisa dilakukan dimanapun, di kamar mandi pun bisa, ya. Jadi tidak perlu datang ke tempat judinya. Ini sangat membahayakan, ya. Terlebih lagi ya, salah satunya korupsi itu terjadi karena adalah kebutuhan akan judi seperti ini. Orang berani pinjol, ya, pinjam online itu karena salah satunya juga untuk berjudi. Jadi ini adalah penyakit yang satu menular, yang kedua kronis, ya, ketagihan sama seperti minuman, ya. Nah, jadi teman-teman, ini Pak De mau coba bacakan beberapa komentar yang berhubungan dengan video dari abang kita ini, ya. Di antaranya ini komentar yang pertama nih Pak De bacakan ya. Di sini kita bisa baca nih. Pemerintah tidaklah membantu kalah judi dengan bansos. Itu paling-paling teruk di dunia. Kalah judi diberi bantuan. At least Malaysia banyak kesadaran. Nah, ini mungkin ini orang Malaysia, tapi Pak De nggak tahu pasti ya. Mengatakan bahwa di Indonesia kok ada orang pemerintah, padahal bukan orang pemerintah ya, sebenarnya oknum, salah satu oknum yang biasa memang punya statement yang aneh-aneh ya. Mengatakan bahwa sebaiknya korban judi online itu dikasih bansos. Ini baru wacana, ya kita nggak tahu nanti apakah wacana ini disetujui atau enggak, tapi banyak yang menolak dan banyak yang netizen Indonesia yang menghujat, ya, banyak netizen Indonesia yang menghujat wacana itu. Nah, kemudian yang kedua nih, ternyata ada yang resmi dan nggak resmi. Oh, baru tahu dia kalau ternyata ada judi di Malaysia itu ada yang resmi dan tidak resmi, sama dengan Pak D ya. Kaget juga Pak D mendengarnya dan menontonnya. Lalu ini ada apa lagi nih? Fakta yang disembunyikan biar kelihatan suci, pembodohan rakyatnya. Oh, bisa jadi seperti itu ya. Ini Ayah Pin yang ngomong ya. Oh iya, kreatornya sendiri, fakta yang disembunyikan biar kelihatan suci, pembodohan rakyatnya. Malaysia kaya karena saham judi besar. Lu tak ingat Makmum Toto tiap minggu buka 3 kali itu sudah resmi negara judi. Oh, gitu. Ini ada kata-kata nih, sisi gelap negara Bangladesh.
Terus ada yang minta cek story saya. Ini belum tahu nih Pak Denny story dia ini tentang apa ini ya. Tapi inilah beberapa komentar yang bisa Pak dibacakan. Selebihnya bisa aja nanti teman-teman cari ya komentar-komentar yang lain tentang perjudian yang sebenarnya terjadi di Malaysia. Jadi kesimpulan Pak D di sini bahwa judi di Malaysia itu yang resmi ada, yang tidak resmi ada. Dan yang tidak resmi ini banyak sekali berlaku di kedai-kedai di sepanjang kampung yang ada di Melayu Malaysia. Jadi bukan orang Chinese atau orang India, ya ternyata orang Melayu Malaysia melakukannya. Ya sudah, Pak Adi akhiri dulu videonya kali ini. Yang mau berkomentar, Pak Adi ucapkan terima kasih. Dan yang menonton sampai akhir, Pak Adi juga mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.